Assalamualaikum guys, how are you? Apa kabar? Saya punya harapan Anda semua sehat, jasmani, rohani. Jasmani sehat ya, fisik, otot-otot buat gerak gitu. Gigi sakit gak gigi? Ya, orang kalau nggak makan mati kawan. Tapi orang kalau nggak kebanyakan gaya nggak mati kok. Baju bagus itu, kalau bagus harus, tapi kalau mahal enggak. Mobil enggak harus naik mobil, enggak apa-apa kok, kan ada motor, ada sepeda. Orang Jepang suka jalan malah naik sepeda, orang Belanda juga. Rohani sehat enggak? Pastikan itu ya. Kurangi stres, kurangi pikiran-pikiran yang nggak perlu lah, kan ada kebutuhan pokok, kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Yang primer-primer aja lah, ngapain susah-susah mikirin yang tidak primer. Segelas airnya isinya air, kalau Anda pegang begini 1 menit nggak masalah ya. Kalau Anda pegang 1 jam pegel tanganmu. Kalau Anda pegang seharian masuk rumah sakit kamu. Demikian juga problem. Kalau yang nggak penting-penting, yang kecil-kecil, nggak usah lama-lama megangnya, lupakan aja. Tapi pastikan yang kecil yang mana, yang gede yang mana. Jangan yang gede dikecil-kecilkan, juga jangan yang kecil digede-gedekan. Teman-teman penggemar karakter dan ilmu, reinforcement itu adalah penguat, menggugah, penguat. Gugah-gugah terus, kuat-kuatkan terus, obrolin terus, maka kita akan ingat. Bahas terus, maka kita akan kuat. Salah satu cara untuk menghargai kehebatan pahlawan kita adalah mengingat jasa-jasa pejuang kita itu, pahlawan. Kedua, mengerti nilai-nilai apa yang dipegangnya. Dari gelap terbitlah terang, hanya melintas di benak kita. Anda ini loh, dan saya ini loh,
tanpa berbekas, hanya mandek di otak kita saja, hanya menjadi mantra-mantra tanpa makna, apalagi dipahami, maknanya aja nggak ngerti. Mari kita lihat, kita kupas, kita nikmati isinya agar berasa gitu loh, agar vitaminnya meresap ke dada kita, menjadi energi di dada kita, menguatkan tenaga kita. Ternyata dari gelap terbitlah terang, itu bahasa Arabnya minal zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itu ada di mana? Sering, ya kan? Itu disebut-sebut di Al-Quran. Datangnya dari Al-Quran, teman. Datangnya Al-Quran adalah merubah kegelapan menjadi terang, cahaya. Berarti kan sama dengan kata-katanya Ibu Kartini dong. 1 poin. Berarti Ibu Kartini nggak ngomong begitu asal nyeblak aja. Oh, berarti Ibu Kartini belajar Quran ya? Nah, ini Mina zulumati ilan nur itu disebut di Al-Baqarah 257, Ibrahim ayat 1, Al-Hadid ayat 9, surat Tolak ayat 11. Kalau Al-Baqarah kan sapi betina, kalau Al-Hadid itu artinya besi. Jadi tukang besi itu tukang hadid. Dan tolak itu artinya cerai. Merubah kekafiran menjadi keislaman. Menyembah makhluk menjadi menyembah Tuhan. Al-Falaq, subuh, menggantikan kegelapan malam. Subuh itu menggantikan kegelapan malam menjadi terang pagi hari. Subhanallah, subhanallah, yang hanya memiliki sifat mulia, tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan pada dirinya, melindungi diri kita dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Kejahatan malam apabila gelap gulita, kejahatan perempuan-perempuan yang meniup buhul-buhul, tali-tali, kejahatan orang dengki apabila mereka dengki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, saya tidak tahu bagaimana Ibu Kartini terinspirasi bahwa subuhlah waktu peralihan antara gelapnya malam menuju terangnya pagi hari. Ternyata belajar mengaji dan tafsir kepada Kiai Haji Soleh Darat Semarang ini Ibu Kartini. Lalu Ibu Kartini sempat mengusulkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa agar bisa dipahami kaum perempuan Jawa, tidak hanya sekedar dieja. Inspirasi dari usulan Ibu Kartini ini menginspirasi penulisan Faizur Rahman. Kiai Soleh Darat akhirnya tergerak menulis kitab tafsir Quran berbahasa Jawa berjudul Faizur Rahman fi Tafsiri Ayatil Quran. Terinspirasi ajaran Quran Al-Baqarah 257, dari kegelapan menuju cahaya, habis gelap terbitlah terang. Teman-teman, makanya tidak salah, ya kan, kalau Ibu kita Kartini menjadi pahlawan, karena yang beliau pegang itu sesuatu yang mukjizat, yaitu Al-Quran. Tidak semata-mata dia ngomong atas jeplak aja, asal jeplak, habis gelap terbitlah terang, tapi Al-Falaq, Al-Baqarah 257, sekaligus Ibu Kartini juga paham Al-Quran seluruhnya. Jadi mulai sekarang jangan ya, saya pesan ya, jangan hanya ingat gambarnya Ibu Kartini di uang kertas tunai yang sudah terbit sejak 1950-an, lalu terbit lagi tahun 80-an, yaitu pecahan 5 rupiah, 10.000 rupiah, hingga uang itu sudah ditarik kembali. Kalau uang itu sudah ditarik kembali, tidak beredar lagi, kita nggak lihat wajahnya dong. Kita hanya bisa melihat keabadiannya di jalan, nama jalan Kartini, ya. Tapi mulai sekarang kita ingat Ibu Kartini, kita ingat Al-Falaq, kita ingat Al-Baqarah 257, Ibrahim ayat 1,
Al-Hadid ayat 9, dan kita mereinforce, kita menggali terus kehebatan ibu kita Kartini. Teman-teman, beberapa kata-kata mutiara quote dari Ibu Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Perempuan adalah pembawa peradaban. Ya kan, ini Ibu Kartini. Banyak raja-raja di dunia terlahir dan terinspirasi oleh ibunya dan istrinya. Presiden, pemimpin dunia, tokoh-tokoh konglomerat. Saya kira rata-rata mereka hormat kepada ibunya dan menghargai, memuliakan istrinya. Gadis yang pikirannya dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi di dunia nenek moyangnya. Ibu Kartini. Jadi kalau Anda seorang gadis, seorang perempuan yang pemandangannya sudah diperluas, itu adalah yang dicerdaskan. Jadi selain Anda harus berpenampilan mengkilap, terlihat, juga cerdaskan diri. Bukan cerdas untuk bertahan hidup saja, bukan cerdas untuk bisa membalas saja, tetapi mengisi ilmu pengetahuan, membentuk karakter. Kami yakin apabila seseorang berani memulai, maka banyak yang mengikuti. Ya. Jadi Anda harus menjadi trendsetter, jangan trend follower. Mobil bagus, ada yang baru, Anda pengen follow. Gaya tamasya, Anda pengen follow gitu. Tidak, tapi Anda yang menjadi trendsetter. Berani mulai walaupun orang-orang belum bangun. Keindahan itu ada di jilbab gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumah diunggah aja di Instagram. Why not gitu kan. Tujuan hidup kita adalah membuat hidup lebih indah. Tuh kan, Bu Kartini juga menyarankan, bikin hidup Anda lebih indah. Jangan bersedih, la tahzan, gembira aja, happy. Tapi jangan happy ya. Nikmati aja, syukuri aja. Jangan biarkan kegelapan kembali datang. Jangan biarkan wanita diberlakukan semena-mena. Ya kan? Yang cowok nih hargai wanita, yang cewek nih jaga kehormatan Anda. Jangan sampai kegelapan kembali datang. Jangan pernah menyerah.
Jika kamu ingin mencoba, jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi akan menang. Jadi tetap tegar aja, terus jalankan hal baik yang udah Anda mulai. Jangan biarkan nanti Anda menyesal. Aduh, kemarin harusnya saya maju ya, kenapa enggak gitu. Seorang guru bukan hanya mengasah pikiran saja, melainkan juga mendidik budi pekerti. Jadi guru-guru maupun ibu-ibu, bapak-bapak, senior-senior yang berperan sebagai guru, jangan hanya asah otak aja, tapi didik juga budi pekerti. Apakah yang lebih hina daripada bergantung pada orang lain? Demikian kata Bu Kartini. Mari kita lanjutkan perjuangan Ibu Kartini. Tidak sekedar menyanyikan lagu, tidak sekedar upacara, tidak sekedar menggunakan uang tunai. Bacalah Al-Quran, terbukti menginspirasi Ibu Kartini. Mukjizat sepanjang zaman, petunjuk hidupmu. Kita bukan orang Arab, sulit bahasa Arab, bahasa terjemahannya aja. Mengapa tidak? Daripada sulit lalu berhenti, lebih baik bacaan terjemahannya aja. Walau saya nggak bisa bahasa India, saya nonton film India, baca teks Indonesia. Walau saya nggak bisa Inggris, saya nonton film Inggris, saya baca teksnya aja. Yang penting tahu ceritanya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas kekurangan kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.